Apa? Untuk saat awal ini, kalian nanti akan dimintakan mampu membuat satu aktivitas kegiatan yang akan kalian aktualisasikan nilai-nilai di dalamnya. Dan itu diberi waktu 1 bulan. Dan sebelum kalian melaksanakan itu, kalian akan diajak dulu seminar rancangan aktualisasi. Nah, pada saat seminar rancangan aktualisasi, kalian akan dinilai juga sih. Nilai apanya? Ada indikator 1. Kemampuan kalian atau peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dan terkait dengan agenda 3. Maka insya Allah setelah pertemuan ini kalian kerjakan lagi tugas yang 2 berikutnya atau tugas 3 yaitu menemukan permasalahan di tupoksi kalian, selanjutnya mencarikan kegiatannya atau gagasannya. Dan itu sudah dikenalkan di agenda 1 ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah oke itu. Sehingga indikator pertama pada saat nanti teman-teman aktualisasi itu sudah dicontreng. Oke, untuk angkatan 95 semua nilainya di atas 90. Wis, gile benar. Asal betul identifikasi permasalahannya. Selanjutnya, penilaian berikut adalah kemampuan peserta dalam mengaktualisasikan nilai dasar aneka. Nah, disinilah tempatnya. Inilah waktunya kita pelajari itu. Untuk menjawab indikator kedua, kemampuan kalian dalam mengaktualisasikan nilai tersebut terhadap kegiatan atau tahapan kegiatan. Oke teman-teman, kita sekarang sedang mempersiapkan kemampuan itu. Dan yang kita persiapkan bukan hanya sampai di kemampuan ujian, tapi sampai persiapan seterusnya hingga akhir, ya, hingga menutup mata. Itu ada lagunya itu. Oke teman-teman, semoga nilai-nilai ini tidak hanya kita bahas hanya untuk persiapan rancangan aktualisasi kita, tapi kita bahas bagaimana nilai-nilai ini akan kita habituasikan dan bagaimana akhirnya nilai-nilai ini akan menyelamatkan kita di dunia akhirat kelak. Sepakat? Sepakat teman-teman. Kalau tidak sepakat, wah nggak bener nih. Oke, silahkan kalau ada yang masih ingin memaparkan, Bu, saya agak berbeda Bu nasionalisme dengan punyanya Pak Samsul. Bu, saya agak berbeda Bu yang ininya, Bu itunya. Silakan. Siapa nih mau raise hand? Tidak masalah ya. Di sini tidak ada urusan dengan perbedaan. Urusannya dengan penilaian. Bagaimana nilai-nilai itu kita aktualisasikan. Dan sebelum diaktualisasikan, internalisasikan dulu. Mampu tidak nilai-nilai itu masuk ke dalam hati kita? Mampu tidak dia mengalir di setiap aliran darah kita? Dan mampu tidak dia keluar dari tubuh kita berupa cahaya? Wis, sudah ngarang saya ini ya. Kenapa cahaya? Saya artikan itu cahaya karena di setiap aktivitas yang kita lakukan selalu diikutkan dengan niat-niat kebaikan. Nilai aneka ini merupakan kalau saya jadi niat, teman-teman. Saya meniatkan atau saya mengaktualisasikan nilai tanggung jawab. Seperti itu. Saya mengaktualisasikan nilai adil. Jadi pada saat saya harus membagi honor, saya harus niatnya adil. Sama kan aktualisasinya? Nah, seperti itu. Hingga teman-teman akhirnya akan muncul sebagai seorang atau kalau menurut saya akan menjadi seorang aparatur sipil negara yang betul-betul profesional. Kenapa? Karena kekuatannya tadi. Tapi teman-teman ada satu hal, pada saat kalian sedang diklat atau latsar seperti ini, kalian akan betul-betul merasa, oh iya ya semua nilai harus saya terapkan. Tapi ada fenomenanya. Pada saat kalian selesai nantinya, kalian keluar ke dunia nyata, ini dunia maya kita sekarang ya, face to face tanpa fisik. Nah, pas kalian kembali ke dunia nyata, ternyata hal semuanya berbeda. Tidak ada teman-teman selain kelompok kalian yang menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai itu. Selain yang selesai mengikuti latsar. Maka kalian akan berangsur-angsur kembali ke titik awal.
Ibu, saya mau mengaktualisasikan nilai ini. Tapi di sekitarku enggak ada, Bu, yang mengaktualisasikan. Semua orang pada tidak disiplin, semua orang pada begini, pada begitu. Maaf, teman. Istilahnya eh, mulai dari diri kita sendiri, abaikan yang tidak berlaku seperti yang kita lakukan, jalan saja terus dalam kebaikan. Saya menitipkan seperti itu. Boleh ya? Kenapa? Karena memang fenomenanya nanti kalian akan bertemu dengan yang hal-hal seperti itu. Jadi mohon tetaplah kuat, tetaplah mempertahankan, memperbaiki, menjaga NKRI melalui diri kita dengan tadi nilai-nilai dasar PNS itu. Kalau bukan kita siapa lagi, teman? Ya. Terima kasih. Silahkan kalau masih ada yang ingin memperlihatkan. Ibu, saya merangkumnya yang berbeda. Silahkan. Siapa nih? Ada yang berniat baik mau menampilkan? Tabe, terima kasih Pak Zulharfandi. Semoga yang Bapak tampilkan bersama dengan Pak Samsul tadi, insya Allah akan menjadi amal jariah kita nantinya. Ya, karena menjadi pembelajaran bagi kita semua dan yakin teman-teman pasti aktualisasikan ini. Jadi teman-teman yang tidak berbagi, hitung-hitungannya kayaknya kurang tepat. Tapi Pak, silakan Pak. Kita lihat. Ya, makasih Bu. Terima kasih. Ya, saya cuma menambahkan sedikit saja Bu. Iya, silakan. Saya share screen. Ya, saya cuma menambahkan di akuntabilitas Bu, nilai-nilai akuntabilitas. Soalnya ada sudah beberapa yang sudah sama dengan Pak Samsul. Itu pada nilai-nilai dasar PNS, yaitu khususnya akuntabilitas, ada indikator yang namanya kepemimpinan. Itu deskripsinya itu memberi contoh kepada orang lain, kemudian memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Kalau tanggung jawab tadi sudah jelaskan, kemudian keadilan, ya, mengambil keputusan dengan tidak memihak, tidak berat sebelah atau sepatutnya, dan tidak senang-senang. Kemudian ada juga pada kepercayaan, mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Dan ada keseimbangan, yaitu kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Nah, itu saja Bu. Yang lain kayaknya sudah sama dengan Pak Samsul. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tapi Pak, nasionalismenya boleh lihat? Oh ya, siap. Nasionalisme. Hampir sama. Oh, 3 juga ya? Oke. Kerjasama, religius, hormat menghormati, taat peraturan. Oke. Terima kasih Pak. Ini Pak Zul, Pak Har, atau Pak Fandi? Dipanggil Fandi, Bu. Oke, sip. Oke. Saya hampir panggil Pak Zul atau Pak Har. Oh, ya. Cocok untuk Pak Fandi. Oke deh, terima kasih Pak Fandi. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, teman-teman semua, tadi yang sudah dirangkum oleh Pak Fandi dan Pak Samsul, untuk nasionalismenya, saya mengajak kita bergeser ke indikator yang 5. Boleh ya? Biar kita merapat ke Pancasilanya. Bagaimana ketuhanan, bagaimana kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman bisa lebih tajam menelisik ke indikator itu lebih tajam lagi. Karena kalau cuma ketuhanan itu juga tidak bisa menjelaskan apa-apa terhadap aktivitas yang kita lakukan di pekerjaan. Tapi ketuhanan pada saat teman-teman masuk merangsek ke butir-butir, boleh ya? Kenal butir-butir? Bisa ya? Pernah belajar butir-butir zaman dulu? Atau ini generasi milenial ini tidak dikenalkan butir-butir?
butir-butir pasir di laut. Oh, itu zaman saya itu. Ini butir-butir Pancasila. Ya, jadi butir-butir Pancasila, insya Allah teman-teman menjadikan dasar itu rujukan. Jadi pada saat Ibu, saya mengambil nilai pertama ketuhanan, maka silakan lihat butir-butirnya. Bu, saya tidak ngambil di butir, tapi saya mengambil nilai ketuhanan yang ini misalnya. Silahkan, guys. Kenapa? Karena butir-butir juga itu buatan manusia. Definisi dari manusia, orang-orang juga, ya pakar-pakar. Maka kita juga boleh. Yang pasti teman-teman, saya menyampaikan ke teman-teman bahwa nilai dasar aneka ini internalisasikan ke dalam diri. Serap. Kalau kalian tidak bisa serap dengan tarik nafas yang dalam, jadi kalau saya tuh, ya kalau malam-malam mau mengajar ini, saya pasti menarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian saya tarik nilai aneka itu masuk ke dalam. Saya tambahkan. Kayak bensin itu ya, ditambahkan. Kenapa? Karena kalau tidak dimasukkan, tidak dijiwai, akhirnya kita tidak memiliki roh dalam beraktivitas. Kita beraktivitas nol seperti itu, ya. Jadi ibarat kata teman-teman, saya ingin mungkin inilah nilai-nilai aneka yang ingin saya ceritakan ke teman-teman sebenarnya. Tapi saya masih berpikir, ini kisahnya ini saya ceritakan di akhir atau di awal ya, atau sekarang ya. Tapi rasa-rasanya saya akan ceritakan di akhir saja pertemuan kita. Karena kita kan juga, saya tidak mengambil waktu lama, waktu tuh teman-teman pagi ini. Tapi yang pasti nilai aneka ini mestinya kita betul-betul internalisasi. Tapi memang susah teman-teman, internalisasi itu bukan diomongin ya. Internalisasi itu diinternalisasikan, dimasukin begitu. Nah, memasukkannya itu dengan beberapa metode. Salah satunya dengan bagaimana teman-teman berusaha. Ini yang paling ringan ya. Bagaimana teman-teman coba memasukkan, mengkaitkan sehingga teman-teman dapatkan sensasinya, teman-teman sadar bahwa oh iya ya, ternyata seperti ini kalau saya melaksanakannya. Melaksanakan aktivitas, kemudian mengaktualisasikan nilai itu. Ya, sebentar kita akan masuk di tugas 2 untuk menemukan sensasi itu. Teman-teman sudah selesai tugas 2-nya atau masih sedang dikerjakan? Yang sudah selesai begini, yang belum selesai begini. Silakan. Pak Parno belum. Waduh, berarti kalian semua belum ini ya? Aduh, baiklah kasih. Sip lah kalau begitu. Enggak masalah teman-teman, karena memang kemarin kan saya yang bilang, kerjakan dulu tugas 1. Gitu kan? Nah, jadi sebentar pada saat kita asinkronus, jadi kita masuk 40 sampai istirahat sebentar, teman-teman kerjakan itu. Tapi silahkan kerjakan, tidak usah bertele-tele ya. Setelah itu contohkan saja per orang itu 2 kegiatan yang teraktualisasikan nilai aneka di dalamnya, tapi mohon tajam kalian mengaktualisasikan nilai aneka. Kalau kalian bisa temukan 5 kelimanya masuk teraktualisasi di kegiatan tersebut, rata, sapu bersih maksudnya, ya. Kenapa? Semakin banyak nilainya menurut saya, maka Anda tidak miskin nilai dalam melakukan aktivitas tersebut. Anda semakin paham atas diri Anda sebenarnya bahwa saya mampu melakukan ini dengan nilai atau aktualisasian ini. Dan semakin terlihat bahwa Anda mengenal pekerjaan tersebut. Demikian. Tinggal nanti pada saat kalau ujian nih, ya, ini hanya persiapan ujian. Ada kadang penguji yang pengennya yang dominan aja yang disebut-sebutin. Oke. Ada juga yang pengennya kayaknya kita harus kayak nilai. Maka yang seperti saya sampaikan tadi. Tapi sejatinya teman-teman, untuk apa aneka ini, nilai dasar ini dibuat dan dikenalkan? Maka jawabannya adalah untuk diinternalisasikan dan kelak diaktualisasikan di setiap aktivitas.
Maka mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mencari contoh ya, satu orang dua nilai saja, dua aktivitas saja atau dua kegiatan saja, dan diaktualisasikan pada dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar tersebut. Sebelum mengaktualisasikan nilai dasar, kita harus paham dulu seperti tadi, seperti Pak Fandi dan Pak Samsul tadi. Bagaimana nilai-nilai itu akan bermakna di diri kita. Misal, kita sebenarnya harus merenung akuntabilitas. Seperti ini akuntabilitas. Di dalamnya ada nilai jujur. Sepertinya saya harus seperti ini nih. Karena jujur yang dimaksud adalah ini. Di anti korupsi juga ada jujur. Tapi di anti korupsi kayaknya seperti ini deh. Maka jujur menurut anti korupsi dan jujur menurut akuntabilitas itu akan terlihat bedanya pada saat kita memunculkan kegiatannya. Bisa ya? Kalau belum ada kegiatannya, maka jujur itu kayak jujur di akuntabilitas sama lah kan jujur di anti korupsi. Gitu ya. Tapi akan terlihat beda kalau aktivitasnya sudah muncul. Oh, saya melakukan ini nih. Maka jujur ini bisa diartikan atau bisa diaktualisasikan sebenarnya nilai anti korupsi. Karena pada aktivitas seperti ini. Kalau di akuntabilitas, oh iya, jujur di akuntabilitas. Mungkin dalam bentuk laporan saya yang tidak saya tutup-tutupi kebenarannya. Boleh ya? Jadi silahkan kalian mengkaji itu dan kalau boleh sempatkan waktu kalian untuk mengkaji itu. Mungkin saat ini, mungkin juga, tapi saya tidak yakin sebentar kalian mau mengkaji itu. Paling kalian bilang, ada waktu 10 menit nih, tidur aja dulu sedikit. Begitu ya. Atau kalau tidak, baiklah saya kerjakan tugas yang lainnya. Demikian. Tapi mohon sekali, tahu tidak teman-teman, inti dari Latsar ini adalah agenda 2 ini. Inti dari semuanya. Karena diharapkan teman-teman selepas dari Latsar ini, teman-teman mampu memiliki kompetensi agenda 1. Punya kemampuan, punya pemahaman tentang kenapa saya jadi okot ya? Tentang pakai G. Jadi tentang wawasan kebangsaan. Tentang bagaimana Anda bangga sebagai bangsa. Tentang bagaimana aku padamu Indonesia. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya kalian akan dimintakan atau diharapkan mampu untuk juga mengaktualisasikan nilai-nilai. Jadi memang tidak mudah teman-teman. Memang mungkin kalian merasa bahwa saya di Latsar ini hanya begini-begini saja. Tapi yakin bahwa Anda diikutkan Latsar dengan maksud yang luar biasa. Karena sebenarnya sebelum ini juga ada yang namanya prajabatan dengan metode yang berbeda. Ada yang namanya prajabatan pola baru juga dengan metode yang mulai bergerak ke Latsar ini. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman bisa menginternalisasikan itu. Dan juga kalian akan dikenalkan dengan agenda 3 nantinya. Bagaimana kalian akan paham atas kedudukan dan peran kalian. Tapi intinya, nilai-nilai ini yang akan kalian habituasikan. Bisa ya? Masih ada yang lain yang ingin memberikan gambaran? Siapa tahu ada yang punya sedikit nilai yang berbeda. Bukan nilainya, indikatornya. Lebih banyakkah? Ya, karena kita akan memperkaya. Masing-masing akan menambahkan di catatannya. Silahkan. Ada yang raise hand? Oh ya, Pak Andi. Silahkan Pak Andi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen, Bu. Silakan Pak, share screen. Masih sementara, Bu. Biasa Pak, kalau signal begini lambat dia, OTW. Ini naik sepeda atau naik motor, Pak? Naik motor, Bu, tapi iya, mungkin ya. Mungkin singgah dia ya kemana-mana nih. Oke, Bu, saya coba share screen. Iya, ya, Bu. Ya, untuk indikator nilai dasar nasionalisme, saya mungkin terlalu banyak atau lebih banyak ini, Bu? Oke. Tabe, Pak Andi. Ini nasionalisme. Ya. Pak Andi, Tabe, saya sepakat dengan nilai-nilai ini, tidak masalah, ya, tidak masalah. Karena nilai-nilai ini kan sebenarnya tinggal dicarikan cantelannya. Cantelannya tadi, indikator ini dicarikan cantelannya. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan. Nilai yang Bapak ambil ini sebenarnya nilai-nilai intisari dari butir. Ya, ini intisari dari butir. Tinggal kita mencantolkan religius itu masuk di kehutanan, masuk di ketuhanan. Ya, non diskriminatif itu masuk di apa? Masuk di persatuan. Bu. Iya, kerjasama itu masuk di mana? Di kerakyatan. Seterusnya dan seterusnya. Silakan nanti teman-teman mengambil ini. Tidak memaksakan kehendak. Saya mengaktualisasikan nilai nasionalisme, yaitu tidak memaksakan kehendak. Boleh pada indikator apa nih kalau tidak memaksakan kehendak? Kemanusiaan? Ini ya kemanusiaan, Bu. Seperti itu ya. Jadi ya. Silahkan ya, boleh malah terserah bolak-balik. Mau mulai dari butirnya? Ya, kalau butir itu kan artinya langsung baca aja. Oh, butir tidak memaksakan kehendak ini ada pada kemanusiaan misalnya. Jadi saya akan mengaktualisasikan nilai nasionalisme yaitu non diskriminatif sila ketiga atau persatuan yaitu non diskriminatif di mana saya tidak akan membeda-bedakan gitu. Ya. Yang saya sebutkan butir itu sebenarnya ini Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menyebutkan butirnya, tapi menyebutkan intisarinya. Cuman kan kadang ada teman-teman yang saya sebutkan aja butirnya, lebih enak ya sudah, bebas. Yang penting dia main di nasionalisme Pancasila. Seperti itu. Kita pahamnya Pancasila. Ya. Ideologinya Pancasila, paham nasionalisme Pancasila. Sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa seperti itu mengambilnya. Jadi tetap apapun ini kalau dicantel ya dia ke ketuhanan, kemanusiaan. Maka pada saat mengaktualisasikan nanti sampaikan saja. Pada saat saya melakukan kegiatan bla bla bla, saya mengaktualisasikan nilai nasionalisme yaitu ketuhanan. Atau yaitu persatuan, yaitu non diskriminatif di mana bla bla bla. Demikian ya. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi, untuk yang lainnya nyari sama? Beda-beda tipis ya? Pak Andi ini injak rem lagi dia. Signalnya yang injak rem. Ya maaf, Bu. Oke.
Oke, kurang stabil kayaknya, Bu. ya enggak apa-apa, Pak, memang begitu. Makanya kalau, kita ngajar seperti ini, mentalnya yang harus kuat. Terkadang kita berharap respon orang itu seperti apa begitu. Ternyata kok dia enggak respon ya? Ternyata signalnya yang ngerem, gitu ya. Jadi, memang harus paham, jadi ya ginilah kalau sudah bermain di, dunia maya. Teman-teman, demikian ya Pak Andi. Pak Andi kalau untuk nilai yang lainnya hampir sama? Hampir sama, Bu. Ya, beda-beda Berdasarkan tipis etika ya. publik, ya Bu. Cuman mungkin lebih banyak. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita akan mengaktualisasikannya nanti lebih mudah. Ya. Kenapa orang sulit mengenal nilai etika publik pada saat mau mengaktualisasikannya di kegiatan? Karena dia tidak kenal indikatornya. Dia tidak kenal bentuk pekerjaannya. Dan dia tidak kenal siapa dirinya. Kok bisa, Bu? Harus kenal diri juga? Ya iyalah. Kalau kita tidak kenal diri kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita. Kita tidak akan tahu sejauh mana niat-niat kita. Yang kita tahu, ya udah kita kerja saja. Tapi kan semakin kita kenal diri kita, semakin kita mengetahui bahwa segala hal yang saya lakukan adalah segala hal yang terbaik, segala hal yang benar, dan seterusnya. Terima kasih Pak Andi, bisa di stop share. Pak Andi, saya melihat nilai-nilainya yang Pak Andi buat sangat detail ya, terima kasih. Sangat detail dan itu nanti bisa menjadi rujukan kita. Ya, saya sebenarnya berharap teman-teman bisa saling berbagi di room chat nanti hasil kerja kalian. Jadi kalian bisa mengambil nilai-nilai yang belum ada di kalian. Kenapa? Indikator itu yang pasti tetap nilainya 5, nilai dasarnya. Ya, indikatornya yang harus luas. Sehingga seperti tadi, kenapa kita sulit untuk mengaktualisasikan nilai? Tadi 3 hal. 1, kita tidak mengenal indikatornya. Kita tidak mengenal dalam nilai-nilai dasar tersebut. Kedua, kita tidak mengenal siapa diri kita. Ketiga, kita tidak mengenal pekerjaan kita. Sama, kenapa kita tidak cocok dengan pasangan kita? Karena bukan hanya kita tidak mengenal dia, tapi kita juga tidak mengenal diri kita sendiri. Pada saat kita mengenal diri kita sendiri, maka kita akan tahu mainan kita sampai di mana, mainan kita seperti apa. Pada saat saya tahu standar emosi saya segini, maka pada saat saya dengan kondisi yang hektik ya, dengan kondisi yang kacau, saya bisa mengontrol dan saya tidak akan menaikkan kadar emosinya sampai segini. Karena saya kenal diri saya. Dan karena saya kenal pasangan saya. Maka seperti hari ini pun kita dengan nilai-nilai ini. Pada saat saya mau mengaktualisasikan nilai, pada saat indikator yang saya kenal dari nilai dasar tersebut hanya segini, bagaimana bisa kita mencari sisi-sisi niat yang terbaik yang akan kita aktualisasikan dari nilai dasar tersebut ke aktivitas tersebut. Pada saat saya tidak mengenal diri saya, maka saya tidak akan tahu. Saya tidak akan bisa mengaktualisasikan nilai dengan hal yang terbaik. Kenapa? Karena saya kenal diri saya hanya sebatas kenal ya saya ya ini. Padahal kalau saya lebih mengenal apa niat saya, apa visi saya ke depannya, maka saya akan tahu. Saya akan mencari aktualisasi nilai terhebat untuk satu aktivitas. Kenapa? Karena saya tahu visi saya. Saya mau kita ketemu di surga nanti. Ahem. Saya mau selamat dunia akhirat nanti. Ahem. Maka saya melakukan aktivitas dengan mengaktualisasikan nilai yang terhebat. Dan bagaimana bisa kalau saya tidak kenal kegiatan tersebut? Apa yang saya mau bikin, teman? Ya. Pada saat saya mau mengaktualisasikan nilai, saya tidak paham. Saya akan mengaktualisasikan nilai apa pada apa? Pada apa? Pada apa itu apa? Aktivitas kita. Kita tidak kenali. Maka titip, silahkan kenali apa aktivitas kita. Titip ya teman-teman, dan insya Allah ini akan teman-teman lakukan di sepanjang hidup teman-teman.
Bukan hanya di kegiatan kantor. Di rumah tangga, pada anak, pada pasangan, kalian harus nanti menyatakan, saya akan mengaktualisasikan nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Iyalah, bisa ya? Saya akan mengaktualisasikan nilai anti korupsi. Kita tidak akan menyanyiakan waktu. Ada waktu santai dengan keluarga, bersama mendidik anak, memupuk kebahagiaan, karena kebahagiaan itu dipupuk, tidak datang sendiri. Kalian main WA, nonton YouTube yang tidak manfaat. Boleh kalau nonton YouTube yang manfaat. Demikian. Bisa ya? Saya mau mengaktualisasikan nilai etika dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman, bukan hanya di pekerjaan, di lingkungan sosial pun silakan aktivitas itu diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar aneka. Yakin kita akan ketemu di surga nanti, insya Allah. Nanti pas di sana, saya akan lihat, banyak nih peserta latsar. Ya iyalah, kalian masuk surga karena niat kalian hebat dengan aktualisasi nilainya. Insya Allah saya ikut. Kenapa? Karena saya sempat berbagi di sini. Segala hal yang kalian lakukan, betul, itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Yakin teman-teman, insya Allah. Kalau mau lebih banyak ngumpul yang seperti itu, tidak langsung dan menjadi dasar mereka dalam mengaktualisasikan nilai. Karena sebenarnya kita tidak akan pernah tahu perbuatan baik kita yang mana yang kelak akan menyelamatkan kita. Siapa tahu pada saat tadi Pak Samsul menyampaikan tentang nilai akuntabilitas dan itu yang terngiang di telinga Ibu Salvia ya, dan Ibu Salvia lakukan terus. Wah, Pak Samsul pas kaku-kaku begini Pak, terang bercahaya. Kenapa? Ya iya, Ibu Salvia sudah berbuat segala hal yang terbaik di hidupnya. Karena akuntabilitas yang Bapak sampaikan tadi. Saya juga mau begitu Pak, pada saat saya terbujur kaku, kalian terus beraktivitas di dunia, saya sudah terbujur, insya Allah saya terbujur dalam terang. Demikian, boleh ya? Niat-niat kita ini kita perbaiki, kita mengaktualisasikan segala hal dengan yang sungguh-sungguh. Seperti itu teman-teman. Saya sangat berharap ini bukan hanya cerita kosong, tapi ini akan kita lakukan bersama. Saya punya kisah teman-teman. Satu kisah tentang penjaga tol. Penjaga tol yang bertugas pada masa itu di Jakarta, masih pakai karcis tol ya. Sekarang kan sudah pakai kartu elektronik. Si penjaga tol pada saat menjaga tol merobek karcis, memberi kepada setiap yang lewat dengan wajah yang bahagia, dengan tersenyum. Hingga ada seorang bapak yang bernama Pak Ari. Pak Ari itu setiap hari melewati tol itu. Pak Ari pergi mengantarkan anak-anaknya ke sekolah di pagi hari, kemudian pulang untuk bertemu dengan keluarganya di sore hari, selalu memperhatikan si penjaga tol dengan luar biasanya bekerja. Hingga suatu saat Pak Ari tanya, beliau singgah dan bertanya kepada si penjaga tol. Beliau bertanya, Bapak mohon izin, saya ingin sekali mengetahui apa niat Bapak atau apa motivasi Bapak pada saat Bapak bekerja, selalu Bapak dengan senyuman, selalu Bapak dengan semangat. Bahkan saya selalu melihat Bapak berkomat kamit setiap Bapak merobekkan karcis dan memberikan karcis tersebut kepada setiap yang lewat. Bapak sangat berbeda dengan penjaga karcis di loket lainnya. Yang terkadang dengan muka yang masem, dengan pandangan yang sinis. Maka si Bapak itu berkata kepada Pak Ari,
Pak Ari, saya hanyalah seorang pegawai biasa. Saya biasa saja bekerja. Seperti Bapak Ibu biasa bekerja. Pak Ari bertanya, apakah karena gaji Bapak yang tinggi? Bapak itu menyampaikan, tidak Pak Ari, gaji saya cukup untuk kami hidup dalam sebulan. Namun, saya selalu melihat orang-orang yang di pagi hari pergi untuk bekerja, sore hari pulang untuk bertemu dengan keluarganya. Maka saya selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah perbuatan mereka menjadi amal ibadah bagi mereka. Dan jadikanlah amal ibadah itu akan terus mengalir juga bagi saya kelak. Dan ya Allah, jadikanlah jalan tol yang panjang ini sebagai sejadah saya dalam mengabdi kepada Allah. Bapak itu menyampaikan kepada Pak Ari, saya punya prinsip satu. Ibarat kita berdiri di pinggir samudra dan mencelupkan jari telunjuk kita ke air laut, maka pada saat jari telunjuk itu kita angkat, akan ada setetes air yang menetes. Setetes air itu ibarat dunia, dan sesamudra air yang tertinggal ibarat akhirat. Maka insya Allah saya akan mengejar setetes air untuk menyiapkan sesamudra tadi. Teman-teman, apakah itu beda dengan aktualisasi nilai kita? Sama. Tidak. Di dalamnya penuh dengan nilai-nilai aneka kita dengan indikator-indikatornya. Dan semoga kita pun dalam bekerja terus menghabituasikan aktualisasi nilai-nilai itu. Dan harapannya teman-teman bisa nanti lebih mengkaji nilai-nilainya karena waktu yang disiapkan untuk kita sangat sedikit. Sehingga kita tidak bisa mengkaji satu persatu nilai. Dan saya hanya mampu memberikan tugas untuk mendeskripsikan indikator tersebut. Dan insya Allah pada pertemuan kita nanti, kita akan coba aktualisasikan. Aktualisasikan ke contoh-contoh aktivitas teman-teman. Sehingga sensasinya bisa terasa. Dan mudah-mudahan sensasi dari penjaga tol tadi cukup menyentuh untuk jadikan dasar bahwa ternyata kita harus mengaktualisasikan nilai itu. Cuman bedanya, si penjaga tol tidak ikut latsar, teman-teman. Dia tidak tahu konsep 5 nilai dasar. Tapi semua konsep ini sudah mengalir di aliran darahnya. Sudah menjadi cahaya di jiwanya. Sehingga pada saat dia melakukan segala aktivitasnya, cahaya itu ikut keluar bersamaan dengan aktivitas yang dilakukan. Semoga kita pun seperti itu. Mampu melakukan segala hal dengan yang terbaik. Sebagai atas dasar usaha kita, teman-teman, mengejar cinta Allah. Mengejar cinta Tuhan. Demikian yang bisa saya bagi tentang si nilai-nilai tadi. Kalau ada yang ingin teman-teman sharing, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Karena waktu kita sebenarnya hanya sampai 9.15 dan saya sudah mengambil waktu teman-teman beberapa menit. Saya mohon maaf. Kita akan sambung nanti ya. Kita akan sambung di pertemuan berikut di hari Jumat, insya Allah. Kita bertemunya 2 jam lagi, 2 jam pelajaran. Singkat lagi ya. Tapi insya Allah kita bisa membahas nilai-nilai ini. Kita juga bisa membahas bagaimana teman-teman dengan tugas permasalahannya yang diangkat. Tapi saya ingin menitipkan satu hal lagi. Tugas tambahan untuk, ini nanti hari Jumat baru saya berikan tugasnya. Kalau saya berikan tugasnya hari ini, nanti teman-teman pushing, ya, banyak tugasnya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan, Tabe silakan. Oh ya, di sini ada Pak Andi. Tapi Ibu Fatma dulu Pak Andi ya, Tabe. Ibu Fatma silakan.
Izin Bu, Ya, saya tadi silakan. kebetulan terlambat join. Ya. Mungkin ada materi yang lupa saya ini. Bisa saya share tugas saya, Bu? Nilai-nilainya Bu ya. Yang nilai, Ya. Oke. Nanti kita jumpa besok insya Allah. Di awal Ibu mereview. Jadi Ibu review dengan menampilkan tugasnya. Bisa ya Bu Fatma? Dan Ibu Fatma bertugas mengingatkan saya di awal di hari Jumat. Boleh ya? Jadi saya di setiap masuk pembelajaran teman-teman tidak lupa selalu mereview. Karena saya takut apa yang disampaikan hari ini sudah lewat tadi, masuk di telinga kanan, keluarnya di telinga kiri. Takutnya di hari Jumat kita sudah cering, ini Ibu siapa ya? Oh Bu Dewi, nah itu nggak benar itu ya. Nah seperti itu ya, jadi kita review lagi nanti insya Allah Bu Fatma di hari Jumat. Oke, Pak Siap, Andi, Bu. makasih Bu Fatma, makasih banyak. Pak Andinya mana ya? Oh ya, Pak Andi silakan. Sudah tadi Bu, cuma lupa lower hand. Oh, Pak Andi bikin gugup Eke. Teman-teman, saya ingin berbagi sedikit hasil juga saya mengumpul-ngumpul tentang nilai-nilai. Nanti saya coba bagi ya, saya akan bagi nilai-nilai ini di room chat kita. Jadi akuntabilitas ini hampir sama dengan teman-teman yang teman-teman temukan, ya. Bukan persoalan sama tidaknya, tapi persoalan bagaimana kita memahami ini, menginternalisasi ini, sehingga kita mampu mengaktualisasikan indikator ini di aktivitas kita. Ini nasionalisme teman-teman. Saya sepakat dengan yang Pak Fandi punya, kemudian dengan yang tadi terakhir Pak siapa ya? Tunggu bentar. Selain Pak Samsul, Pak Andi, ya silahkan. Sama, karena sejatinya tadi intisari. Tapi tolong diperkaya lagi. Punyanya Pak Samsul, punyanya Pak Fandi, punyanya Bapak Ibu lainnya, silakan diperkaya. Tadi kalau Pak Andi punya sudah sultan ya. Wih, sudah sultan kata anakku itu. Oke, selanjutnya etika publik juga silahkan teman-teman perkaya. Ingat tadi ya, bukan kayanya, bukan banyaknya, tapi internalisasinya. Komitmen mutu, ini bisa kita bahas habis sebenarnya. Bagaimana kita harus adaptif, bagaimana kita harus efektif, efisien. Banyaklah teman-teman. Anti korupsi, bagaimana kita harus berani. Salah satunya berani berbeda. Kalau untuk saya sih, titipan saya ke anak-anak saya, kakak, adik, berani untuk berbeda. Sehingga kita tidak harus disetir oleh zaman. Kita berani untuk berbeda, sehingga kita tidak harus memaksakan memiliki hal yang sama dengan orang lain. Kita tidak harus memaksakan diri kita menjadi sama dengan orang lain. Mungkin agak susah di zaman now, tapi itu harus. Kaitannya dengan apa? Anti korupsi, teman-teman. Seperti itu. Oke ya. Di anti korupsi ada hidup sederhana dan seterusnya. Mudah-mudahan kita sempat review nanti. Ada Ibu Fatma yang akan mereview. Enak sebenarnya kita akan mengkaji, menguliti nilai-nilai tadi. Cuman waktunya yang tidak banyak. Tapi saya yakin teman-teman pasti akan melakukan itu. Terima kasih banyak teman-teman semua yang baik hatinya. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu di hari Jumat. Sehat-sehat ya. Dan saya mohon maaf apabila ada segala hal yang membuat tidak berkenan di hati kalian. Saya juga memohon maaf atas segala hal yang mungkin tidak lengkap yang saya berikan. Tapi insya Allah dari yang tidak lengkap ini akan kalian lengkapi berdasar motivasi yang sudah kalian dapatkan. Terima kasih banyak teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Jumat. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Silakan mengerjakan tugasnya ya. Silakan mengerjakan tugasnya.
Assalamualaikum, sampai jumpa. Jumat kita ketemu di jadwal Makasih, biasa Bu. ya. Jam 10 ya. Oke, makasih semua. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.